Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmadullah haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berhak disyukuri dan dipuji, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, yang maha abadi tanpa perubahan. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, yang dengan risalahnya telah mampu mengantarkan umatnya menuju pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang soleh, pembawa berita gembira dan peringatan dari Yang Maha Agung, mata air keteladanan bagi seluruh umat manusia. Begitu juga dengan keluarganya dan sahabatnya yang dimuliakan Allah. Demikian juga dengan kita yang hadir pada subuh kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Yang terhormat al-mukarramun, para alim ulama, guru-guru kita semua yang hadir pada subuh kali ini, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Raya Pidi Labui, seluruh para jamaah safari subuh yang Allah gerakkan langkah bisa berhadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah sekaligus duduk dalam majlis ilmu pada pagi yang berbahagia ini. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang baru kami bacakan tadi, ada beberapa poin yang dapat kita ambil di dalam ayat itu. Pertama, iman. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, amal soleh. Yang keempat, berkeyakinan teguh kepada Allah. Yang pertama adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan pagi. Jadi beliau sering jalan pagi dalam rangka menyapa sahabat. Jalan pagi itu berarti bahagian daripada sunnah Rasul.
Coba biasakan habis salat subuh kita olahraga jalan pagi. Rasulullah jalan pagi itu dalam rangka bersilaturahim, menyapa sahabat. Kita ada juga jalan pagi, tapi ke warung kopi, Pak. Warung kopi kita duduk-duduk. Mohon maaf, terkadang mulut tak sengaja sedang duduk warung kopi mengungkap aib-aib orang lain, padahal baru saja salat subuh. Jadi Rasulullah itu menyapa sahabat. Begitu jumpa dengan sahabat, beliau tanya, "Kaifa asbahtum?" Apa kabar kalian pagi ini? Jadi Rasulullah jumpa sahabat, tanya kabar, tanya keadaan. Seperti bahasa kita nyamur kiban, sahabat. Sehat? Anak mit kiban. Suami berkiban. Istri kiban. Jadi sering tanya kabar. Jadi kalau jumpa dengan orang, tanya kabar. Kadang-kadang lewat telepon, lewat HP. Assalamualaikum, sahabat, sehat? Jadi itu tata krama kita menyapa, walaupun basa-basi. Jangan sekali-kali begitu telepon orang langsung to the point. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pinjam peng waita, baik langsung kena aja. Jangan begitu dengar langsung beban. Kah bengah-bengah ngutang kok. Coba biasakan dulu basa-basi, tanya keadaan. Rasulullah begitu. Enggak ada Rasulullah bermerupa assalamualaikum, kalian semayang. Enggak ada begitu. Kaifa asbahtu? Apa kabar kalian pagi ini? Qalu, mereka menjawab. Mereka berkata, ya Rasulullah, asbahna mu'minina billah. Asbahna mu'minina billah. Ya Rasulullah, pagi ini kami semua beriman kepada Allah. Mengapa sahabat jawab, ditanya khabar jawab iman? Kan bisa jawaban yang lain. Ya Rasulullah, alhamdulillah pagi ini saya sampaikan kepadamu bak kurma kapanen. Kan bisa. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya sampaikan, saya informasikan kepada kamu perdagangan saya sukses. Kan bisa. Tapi kenapa sahabat jawab asbahna mu'minina billah? Yang menjawab memahami selera yang bertanya. Yang menjawab paham apa maksud yang bertanya. Karena hari-hari Rasulullah 24 jam bicara iman, maka sahabat ketika ditanya jawabannya iman. Tanya tergantung kebiasaan berupa urang. Hai sahabat, hanaca, pakai angin. Jadi hanangku. Pakai ngejawab dengannya. Yang tanya kamu komnya pasti katanya nama hai ko. Jadi selera jawabannya bertanya dengan jawab sama. Hari-hari bicara iman. Bisa tidak kita belajar? Kalau ditanya khabar, kita jawab iman sekali. Coba kita tes apa reaksi yang bertanya. Wahaba orangnya, alhamdulillah masih beriman kepada Allah. Itu yang tanya kenian pula kayak jawaban. Karena tidak biasa. Nah ini kita jamaah subuh coba kita belajar. Apa kabar hari ini? Mu'minina billah. Beriman kepada Allah. Tidak sebatas itu, Rasulullah minta klarifikasi.
Jadi setelah sahabat jawab asbahna mu'minina billah, tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah minta klarifikasi, minta pertanggungjawaban atas jawaban yang diberikan. Wa ma alamatu imanikum. Rasulullah tanya lagi, wa ma alamatu imanikum. Apa tanda-tanda keimanan kalian? Kalau memang kalian beriman, apa tanda-tandanya? Maka tadi dalam ayat saya katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita berani berkata beriman, tunjukkan tanda-tandanya. Apa tanda-tanda orang beriman? Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, nasbiru alal bala'i. Nasbiru alal bala'i. Kami bersabar atas bala. Kami bersabar atas ujian kepada kami. Maka orang yang sabar atas ujian, kecil atau besar, ini tanda orang beriman. Orang cik tanya zaman ketika tanya merintih-rintih, menangis, apa yang kita alami, maka orang cik tanya gejak kepegah, lagi hana iman kah? Pekan kamu lagi nyantari, lagi hana iman. Itu pertanda bahawa orang yang tidak menerima apapun musibah yang Allah berikan, dia merintih, meratap, niyahah, ini orang tidak beriman. Maka tanda orang beriman, bila Allah timpakan musibah kepada kita, bersabar, kecil atau besar musibah itu. Ibnul Qayyim al-Zawjiyah ditanya, adakah tempat di dunia ini yang tidak dikunjungi musibah? Kira-kira dalam muka bumonyo 4 daerah yang hantruk musibah. Ditanya kepada Ibnul Qayyim al-Zawjiyah. Ibnul Qayyim menjawab, lan yajidha. Tidak didapatinya. Illa qad idza dakhala al-jannah. Kecuali sungguh ketika sudah berada dalam syurga. Jadi selama kita hidup di dunia ini, dimanapun di bumi Allah ini kita tinggal, tetap akan didatangi oleh musibah. Kecuali kalau sudah berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru stop daripada segala musibah. Menyementang lah muka bumonya tetap hoy baca aja. Urut dan sabar, itu tanda orang beriman. Yang kedua, sahabat menjawab, nashkuru ala rakha'i. Tanda orang beriman yang kedua, nashkuru ala rakha'i. Kami ya Rasulullah bersyukur atas segala kelapangan, atas segala kemudahan. Lapang udipnya, hana masalah dalam udip. Segala fasilitas Allah berikan. Rumah ada, mobil ada, negeri kita aman, tetangga kita baik, anak-anak kita soleh dan solehah, istri atau suami kita soleh dan solehah. Lapang hidup. Kami bersyukur ya Rasulullah atas segala kelapangan yang Allah berikan kepada kami. Gak pernah mengeluh, gak pernah iri hati dengan orang lain. Apa yang kami miliki, mulut kami selalu alhamdulillah. Maka zikir syukur itu alhamdulillah. Tanda orang beriman yang kedua, bersyukur atas segala kelapangan. Yang ketiga, tanda orang beriman kata sahabat ini,
wa narda bil qada'i, dan kami ridha atas segala keputusan Allah. Kami ridha atas segala ketentuan qada. Kami terima ya Rasulullah. Ini tanda orang beriman. Sehat sakit kita ridha. Derajat yang tinggi itu ridha. Kaya atau miskin kita ridha. Musibah maupun bahagia kami ridha. Apapun keputusan Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah. Dalam dunia sufi, kita mengenal ada seorang sufi dari kalangan perempuan, itu namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Kita sering dengar nama itu. Ini contoh ridha. Kita baca dalam hikayat sufi itu, Rabi'ah Al-Adawiyah seorang wanita yang menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah. Tidak ada cinta lain dalam hatinya kecuali hanya kepada Allah. Sebagai bukti tidak cinta kepada yang lain, suatu hari Hasan Al-Basri melamar. Kata Hasan Al-Basri, Rabi'ah, saya ingin memperistrikan engkau. Paduk jilame. Lo ingin menikah dengan dia, paduk jilame. Besok oleh Hasan Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Hasan Al-Basri, dalam Islam mahar tidak tinggi-tinggi. Saya terima engkau sebagai suami saya bila mampu memberikan mahar dengan menjawab 3 pertanyaan. Hasan Basri dipegah, berarti mudah. Jawab heboh pertanyaan, kabere. Apa pertanyaannya? Rabi'ah memang tidak cinta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tapi agar tidak tersinggung hati Hasan Al-Basri, rencana menolak tapi gaya nolaknya halus. Lagi tanya cik, Pak, menyuna anak agam yang lelaki anak tanya, wajah hana jelas, kerja pikan, cara tulak halau. Kena menikah dengan anak lon, ya, silahkan puduk jelame 200 maya. Padahal rencana tulak. Ci bayi jelame 200 maya. Kita oleh gamnya leher tu ke bayi. Kita oleh puan telah ke begah 200. Padahal rencana nolak. Rabi'ah nolak halus. Apa maharnya? Jawab 3 pertanyaan saya. Yang pertama, Hasan Al-Basri, nanti ketika saya sakratul maut, kira-kira lidah saya bisa tidak saya jawab la ilaha illallah. Nanti ketika saya sakratul maut, kira-kira lidah saya ini bisa tidak saya baca la ilaha illallah. Pertanyaan kedua, nanti di alam barzakh mampu tidak saya jawab pertanyaan mungkar nangkir. Pertanyaan ketiga, nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, Rabi'ah bisa enggak kira-kira lewat? Kata orang tambah seri, menyuhang kating apakah hang kating? Saya jawab yang heboh pertanyaan. Yang tahu dia dan Allah. Itu maharnya. Coba nanti kita buat mahar begitu kalau ada yang lamar. Bak pintu gerbang wawai kerba. Ya sama. Dalam cerita ridha, suatu hari Rabi'ah jatuh sakit. Dijenguklah oleh santrinya. Ketika tergeletak sakit di tempat tidur, datang santri jenguk. Kata santrinya, ya Rabi'ah, bila orang lain sakit, engkau doakan lalu sembuh. Menyogok sakit dan berdoa pulih.
tetapi kami tidak pernah melihat engkau berdoa minta sembuh. Mengapa ya Rabi'ah? Kalau orang lain sakit engkau doakan sembuh, tapi kenapa giliran dirimu sakit engkau enggak pernah meminta kepada Allah agar disembuhkan? Mengapa? Rabi'ah menjawab, saya malu. Saya malu. Adakah malu berdoa ya Rabi'ah? Bukan. Tidak ada istilah malu berdoa. Sayanya yang malu. Saya malu meminta kepada Allah minta disembuhkan. Padahal begitu lama Allah berikan saya sehat. Sedikit Allah cabut sehat saya sakit. Saya mengeluh, saya cengeng. Malu saya. Maka saya ridha Allah berikan sakit, saya terima dengan lapang dada, nanti sembuh sendiri. Nyan. Inilah watak manusia, sering melupakan sekian banyak kelebihan oleh karena sedikit kita terima musibah. Tanya dua nikmat yang le gara-gara gejuk musibah baju. Begitu juga di antara kita sesama manusia. Kita sering melupakan 10 kebaikan oleh karena hanya 1 kesalahan yang dia buat. Sedikit salah istri, suami enggak ngomong bertahun-tahun. Padahal kalau kita buka lembaran masa lalu, nostalgia bersama dia, betapa banyak dia kebaikan. Bahkan hantar tapu tua mentang yang salah baju tacok yang ged yang sipluhnya. Tapi kita seringkali melupakan kebaikan yang banyak oleh karena kesalahan 1 atau yang sedikit. Ini ridho Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi 3 tanda orang beriman. Pertama sabar, 2 syukur, 3 ridho. Kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, sekarang takwa. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini takwa 2 kali Allah ulang. Paduk 2 ke ulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sekali lagi, wattaqullah. 2 kali Allah ulang. Ini menjadi iktibar kita. 2 kali Allah ulang pada 1 ayat takwa. Di dalam kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab itu ada hadis, ada hikmah, ada asar, ada hikmah. Jadi kumpulan hadis ada di situ, ada asar, ucapan para sahabat, dan ada ahli hikmah. Kita ambil dari ucapan asar. Seorang sahabat bernama Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, khamsun hunna alamatul muttaqin. 5 tanda-tanda orang bertakwa. Jadi kalau kita berani berkata saya bertakwa, tengok dulu 5 tanda ini ada tidak. Kalau ada 5 tanda ini, barulah boleh kita berkata saya bertakwa. Atau minimal katakan untuk diri kita, saya sudah bertakwa, diri kita sendiri. 5 tanda orang bertakwa, kata Utsman bin Affan. Awaluha, yang pertama tanda orang bertakwa, alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Jadi tanda orang bertakwa itu alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Tidak bergaul dengan majelis-majelis. Kalau secara tekstual, tidak dengan majelis-majelis. Maksudnya tidak bergabung dengan komunitas.
tidak duduk dengan majlis-majlis, illa, kecuali, man, orang-orang, dengan orang-orang, yuslihuddina ma'ahu, kecuali dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agama bersama mereka. Menyeperlai katanya bertakwa kepada Allah, duduklah dengan majlis, berkumpullah dengan komunitas yang bisa membangkitkan ketakwaan kepada Allah. Yang untuk terjaga takwa tanya. Jangan duduk-duduk dengan majlis maksiat. Jangan bergabung dengan komunitas yang tidak jelas, yang sia-sia. Berarti hanya tak mengan ngawurian, kan hanya mengan. Baik duduk berlama-lama dengan mereka, sekedar berteman silahkan. Karena sesoleh-solehnya kita, mustahil kita sendiri yang soleh merubah majlis maksiat. Nyen mustahil. Nah orang duduk main chip bak orang kopi. Tajak tanya kenan pakai jubah lagi baju elong, deng ikut waknyan assalamualaikum. Ikut waknyan bila berkhabar ino duk tiga dah main. Mana mungkin pak? Sidro tanya tarobah hurungnya ramai-ramai. Maka baik toto kenan. Karena orang membaca kalau kita gabung di situ, sesoleh-solehnya kita, nilai orang lain dianggap kita sama dengan mereka. Di Jawa yang dicari rambutan Aceh, karena diyakini manis, lekang, nganane. Saboh tangki, saboh ikat, nyan hargai 50 sampai 60 ribu. Mereka beli karena berkeyakinan manis, lekang. Tapi waktu tabajo lam rombongan saboh ikat borambutnya ada satu yang asam. Meskipun satu asam tidak akan menurunkan harga, tetap bertahan 50 sampai 60 ribu. Kenapa? Karena satu asam tidak akan mewarnai manis. Meskipun dia asam, akan dianggap yang beli manis semua. Saboh masam bergabung dengan mameh, ikut mameh. Nah boh rambut masam tui itu bingi ada baju. Harganya 10 ribu. Begitu kita makan ada satu yang manis. Meskipun satu manis tetap bertahan harga 10 ribu. Karena yang manis bergabung dengan yang asam, manis pun ikut jadi asam. Begitulah kita. Kalau kita soleh gabung dengan maksiat, kita dianggap maksiat. Kalau orang maksiat gabung dengan orang taat, orang akan berkata dia juga ikut taat. Padahal kebetulan yang tidak bu mendang. Begitu logikanya. Maka kalau ingin bertahan ketakwaan, bergabunglah dengan majlis yang membangkitkan ketakwaan. Satu. Yang kedua tanda orang bertakwa, yaghlibul farja wal lisana. Yaghlibul farja wal lisana. Memelihara kemaluan secara khas, secara am, memelihara kehormatan dan lisan. Jadi tanda orang bertakwa itu jaga kehormatan, jaga lisan. Baik pegahadra bertakwa menyementeng sok dua pada. Baik pegahadra bertakwa kalau masih memamerkan aurat. Rambut rebonding, celana legin, gigi boneng, hanya baik pegahadra. Masih buka aurat. Saya pernah pengalaman pribadi diundang ceramah ke FOBA.
Foba asrama Aceh di Jakarta, Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Maulid. Selesai ceramah saya solat di satu musola dekat asrama Foba. Zuhur. Tiba-tiba datang, turun rombongan SPG. Yang depan SPG Pak? Yang jaga-jaga mall. Bukan PGFD Pak. Yang jaga-jaga mall itu SPG. Orang Jakarta penjaga mall itu roknya rok adik. Rok adik itu. Hala isa. Mula. Anehnya, dia berwudu dengan rok adik, sampai masuk ke musola pun pakai rok adik. Kenapa enggak pakai mukena di tempat wudu? La musola dengan rok adik. Uragam damang kena, urinang damang kena. Bercampur-campurlah. Seperti itu. Meskipun SPG ini dia solat berjamaah, tapi auratnya pamer. Kalau melihat ucapan Utsman, belum tergolong orang bertakwa. Karena masih memamerkan aurat. Dan lisan kita juga jaga. Orang bertakwa, lisan jaga. Man kathura saqatuhu, man kathura kalamuhu, kathura saqatuhu. Siapa yang banyak ngomong, banyak salah. Man kathura kalamuhu, siapa yang banyak kalam, banyak salah. Wa man kathura saqatuhu, kathura dhunubuhu. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Wa man kathura dhunubuhu, dakhalan naru. Siapa yang banyak dosa, masuk neraka. Le pegahaba, le salah, le dosa, neraka. Maka saya sebentar lagi ceramah, takut banyak salah. 2. Jaga kehormatan, jaga lisan. Itu orang bertakwa. Yang ketiga, tanda orang bertakwa yang ketiga, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan, wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtam dzalik. Wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya, dan apabila ditimpa musibah besar, azim, dalam urusan duniawi. Perhatikan kalimatnya. Dan apabila ditimpa musibah besar tapi dalam urusan duniawi, urusan dunia, yarahu wabalan, memandangnya sebagai hukum karma. Makna hukum karma, berani berbuat, berani bertanggung jawab, pasti ditimpa musibah. Berarti salah dro, biasa. Itu hukum Allah. Terima, siapa suruh buat salah. Memandangnya biasa. Jadi kalau ditimpa musibah tapi urusan duniawi, masih bisa tersenyum, enggak stres, enggak frustasi, enggak kecewa, enggak mengeluh. Ini orang bertakwa. Urusan dunia. Gak ada Honda, biasa. Meninggal, itu biasa. Tutung rumah, tersenyum. Duniawi, gebili Allah, gecok pulang, itu hak Allah. Senyum masih. Ibu, suami nikah lagi, biasa. Berubah ekspresi ibu, oh nyan be, ustaz nyan be, mati kutip. Ini duniawi. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtam dzalik. Dan apabila ditimpa musibah kecil tapi urusan akhirat, igtam dzalik, bersedihlah pada yang demikian itu. Jadi urusan dunia musibah tersenyum, urusan akhirat bersedih.
Ya Allah, kenapa saya enggak sempat solat subuh berjamaah? Sedih. Ya Allah, kenapa saya enggak sempat solat tahajud semalam? Sedih. Ya Allah, pakai orang nyolong untuk membaca Al-Quran? Sedih. Ya Allah, pakai lewat challenge hanong tumbang? Sedih. Kan bersyukur. Ya kadang-kadang nak apa dari jauh kalau tengah lewat kena subhanallah, 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 subhanallah. Lewatlah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lewat tu lewat alhamdulillah kalau lewat alhamdulillah, alhamdulillah. Baik sampai mana dah. Bersedihlah enggak bawa sedekah. Bersedihlah enggak sempat kita tahajud. Urusan akhirat. Diberi kesempatan beramal kita lewatkan, sedih. Itu orang bertakwa. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda orang bertakwa, la yamla'u batnahu minal halali khaufan min an yukhalitahu haramun. Saya ulang, la yamla'u batnahu, tidak memenuhi lambungnya, tidak memenuhi perutnya. Ini orang bertakwa. Minal halali, dari halal sekalipun. Khaufan, takut-takut, khawatir, jangan-jangan min ayyukhalitahu haramun, daripada bercampur dengan yang haram. Jadi orang bertakwa itu hati-hati memasukkan makanan dalam lambungnya. Baik asairun itu. Selektif. Nyo hala pahara. Selektif. Dari mana sumbernya? Maka ulama-ulama terdahulu Allah jaga lambungnya. Tatkala mereka diundang pajuh kanduri leurung yang gepajuh je muat hanjut. Ulama-ulama terdahulu itu terjaga lambungnya. Mereka datang memenuhi undangan masyarakat untuk kenduri. Tapi tatkala dia makan terkadang kunyah bisa, telan enggak bisa. Yang katanya Mbak Urunda, pakah je kumut. Kudulah uya, kudulah unu, kudulah uyuk haidin. Kamu dari mana asal kenduri ini? Dijawab yang punya rumah, saya pun disumbang orang juga. Long disumbang lega, kusuk sedekah keron tengku. Pakah hitam tuun, berarti sumbernya enggak jelas. Maka terjaga lambung. Orang bertakwa bukan asal makan. Kalau bisa orang takwa itu sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan. Seharusnya kita bukan sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Tiuro juga. Pagi nasi gurih, teh setengah panas. Jam 10 kopi pulut 2 bungkus. Siang nasi ikan bakar. Sore mie bakso ayam. Malam nasi padang rendang. Poh 12 Indomie, sarimi, mata sapi. Poh pun nasi goreng, dadar telur. 7 juga tiuro. Orang bertakwa sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan. Pertanyaannya, mana lebih besar harimau sama kerbau? Cin kalan soraya rimungan kebua. Raya kebua. Kenapa kerbau besar? Sejak pagi sampai sore dilepas di padang rumput, enggak pernah berhenti mulutnya ngunyah. Rumput sedikit diambil, tapi sedikit-sedikit makan sampai sore. Maka kebua raya. Kenapa harimau ideal seperti itu? Karena porsi harimau ketika makan satu rusa berhenti sampai seminggu. Lih pajuh sabah harimau piuh pu orang 5 orang seminggu piuh. Baru minta alam. Sekali makan tapi porsinya besar. Harimau dari bengong sampai jeput bacut tapi bacut. Sedikit-sedikit makan.
Bahasa kita ngemil. Maka yang ngemil-ngemil halo bukan halo. Orang bertakwa selektif. Maka jangan penuhi itu kalau tidak jelas sumbernya. Yang terakhir, yang kelima, tanda orang bertakwa. Saya menit itu pada pas waktunya. Yang terakhir adalah yaran nasu kulluhum qad najau wa yara nafsahu kulluhum qad halaka. Maaf, wa yara nafsahu qad halaka. Tanda orang bertakwa yang kelima adalah memandang orang lain mereka semuanya bersih daripada dosa-dosa. Wa yara nafsahu, dan memandang dirinya penuh dengan noda dan dosa. Jadi orang bertakwa wateng yenggop hana dosa apa? Tapi wateng indra long le dosa ya Allah. Long le khilaf ya Allah. Long le lemah ya Allah. Orang lain yang madu orang gelih-gelih. Jadi memandang orang lain dengan positive thinking, tapi memandang diri sendiri penuh dengan kelemahan. Itu orang bertakwa. Jadi menyona pegah dro bertakwa lalu pandang orang lain kotor, belum bertakwa. Cuma long atau syurga, long yang geli, long yang khusyuk, long yang dermawan, long. Nyan belum golongan bertakwa. Siapa dia yang merasa diri bersih? Iblis. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya? Ikut syaitan, ya Allah, ini yang engkau katakan kepadaku bahwa makhluk yang mulia. Artinya ikun ba Allah, ya Allah, manusianya makhluk yang mulia engkau katakan. La in akhartani ila yaumil qiyamah, sungguh bila engkau izinkan saya beri kesempatan sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, saya akan menyesatkan seluruh anak Adam kecuali yang selamat sedikit. Jadi yang paling mulia, merasa mulia adalah syaitan. Merasa diri paling mulia, lebih baik daripada dia, itu lebih baik daripada kita. Maka itu iblis. Jadi kalau ada bapak-bapak dengar ada orang ngomong long paling hebat, long begini, long begitu, nya njem roju, ike longnya iblis. Merasa diri paling hebat. Nah, inilah di lain waktu kita akan sambung lagi. Tanda orang beriman, tanda orang bertakwa sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi diri. Apakah saya termasuk orang sudah beriman? Apakah saya sudah termasuk orang yang bertakwa? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita gali sumur sendiri. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.